Apakah bedanya kata Tuhan dan kata Allah? Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Apakah ada di dalam Alkitab statement dari Yesus sendiri, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Orang-orang SNI, yaitu yang meninggalkan peninggalan bagi kita, naskah-naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, yang usianya lebih dari 2000 tahun, dan ini merupakan pukulan telak kepada kaum yang suka menuduh kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Itulah sebabnya Rabi Mose ben Maimun boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen, karena Kristen itu satu saudara dalam Taurat, tapi melarang mengajarkan Taurat kepada umat Islam. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Persiapkan hati dan pikiran saudara agar menjadi lahan yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tema mengenai keilahian dan ketuhanan Yesus. Untuk mendasari pembahasan kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembahasan kita adalah keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus. Dalam ayat yang tadi kita baca, kita membaca pengakuan Thomas ketika melihat bukti bahwa Yesus disalibkan. Bahkan dia melihat bekas paku pada tangannya, pada lambungnya. Thomas mengakui dia, menyampaikan kredo kepadanya yang bunyinya "My Lord and my God." Bahasa aslinya adalah "Ho kurios mau, ke oteos mau." Jadi artinya "Ya Tuhanku dan Allahku." Di sini tegas Injil mencatat bahwa Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Lalu Yesus membenarkan itu. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah bedanya kata Tuhan dan kata Allah? Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Namun sebelumnya sering kita mendapatkan pertanyaan, apakah ada di dalam Alkitab statement dari Yesus sendiri, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Itu yang sering dipertanyakan oleh para polemikus. Lalu biasanya saya jawab, adakah statement dalam Injil yang mengatakan bahwa Yesus bersabda, "Aku bukan Allah, jangan sembah aku"? Karena kita tidak bisa mengukur agama orang dari sudut pandang kita. Ini pertanyaan yang dulu sering dipertanyakan oleh polemikus Muslim dari India, namanya Zakir Naik. Dan orang Kristen biasanya bingung. Padahal statement itu tidak hanya bersifat via positiva, tetapi juga via negativa. Dan jawabannya ini, Yesus mengakui apa yang
diungkapkan oleh Thomas tentang dirinya, bahwa Thomas mengatakan my Lord and my God. Namun kalau mau dituntut ya pernyataan positif tentang Yesus, tentang diri Yesus dari ucapannya sendiri, tentu ada. Pertama, orang Yahudi itu sangat menghormati kekudusan Tuhan. Maka setiap kali ada kata yang ditulis hanya dalam huruf mati YHWH, itu tidak dibaca. Bacaan Jehovah itu sesungguhnya bacaan akademis yang dibuat oleh orang-orang Kristen di Eropa. Begitu juga Yahweh itu bacaan yang juga direkonstruksi, karena kita tidak tahu bagaimana bacaan yang sebenarnya saking hormatnya orang Yahudi terhadap nama Tuhan. Namun saudara-saudara, setiap kali karena hormatnya pada nama itu, setiap kali nama itu muncul dalam Alkitab, mereka membacanya Adonai atau Hashem, sang nama, nama di atas segala nama. Maka biasanya ketika ada firman Tuhan dari kitab Torah ya, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, biasanya orang Yahudi membaca Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dia tidak berani membaca huruf-huruf itu kecuali dengan bacaan Adonai. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Namun ketika orang Yahudi mendengar kata-kata nama di atas segala nama, mereka langsung tahu bahwa itu nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan statement Yesus sendiri? Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 58, pada ayat sebelumnya yaitu ayat 56, itu Yesus mengatakan Abraham melihat hariku dan dia akan bersuka cita karena dia akan melihatnya. Namun orang Yahudi mereaksinya, umurmu belum sampai 50 tahun. Yang disebut belum sampai 50 tahun itu adalah kemanusiaan Yesus yang datang ke dunia. Namun Yesus sudah ada sebelum Abraham. Maka Yesus menjawabnya dengan kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara-saudara, itu saya cantumkan di dalam bahasa aslinya. Pertama, original language of our Lord Jesus Christ, yaitu bahasa Aramaik yang di atas itu. Lalu yang di bawahnya itu bahasa Yunani, di mana di dalam bahasa Aramaik itu amin, amar analehon, amin. Jadi kata yang diterjemahkan sesungguhnya, kata yang diterjemahkan sesungguhnya itu amin. Dan kata itu selalu mengawali sabda Yesus. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, selalu mengawali sabda Yesus. Itu bahasa aslinya amin. Di sini amin dua kali diulang. Amin lego umin. Prin Abram kinistai ego eimi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tentu di sini bukan keberadaan Yesus yang belum berumur 50 tahun ketika kemanusiaannya turun ke bumi. Tapi yang dimaksudkan aku ada sebelum Abraham, itu adalah aku sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu, langit, bumi, laut, dan seisinya ini
diciptakan, dijadikan oleh Dia. Maksudnya bukan oleh kemanusiaan Yesus, tetapi oleh Yesus sebagai firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah makna Yesus adalah Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kealahan ini diungkapkan baik secara eksplisit ketika Yesus mengakui apa yang dikredokan, apa yang diungkapkan oleh imannya Thomas, namun juga secara implisit ketika Yesus mengatakan, amin aku berkata kepadamu. Kalau saudara-saudara membaca Alkitab di dalam bahasa Arab ini, itu diterjemahkan dengan al-haqqo aqulul lakum. Al-haqqo aqulul lakum qabla ayyulada Ibrahim anna kainu al-majdu lillahi daiman. Itu bukan kitab suci umat Islam, bukan, ini dari sini, ini Injil bahasa Arab ini. Ya, Alkitabul Muqaddas. Ya, kitab suci ini diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat di Libanon. Ya, saudara-saudara, kembali ke firman Tuhan. Jadi yang dikatakan Yesus, aku ada sebelum Abraham jadi, itu aku sebagai firman Allah. Namun Yesus juga memberikan kode ketika dia bicara, amin selalu di depan. Kalau nabi-nabi, aminnya selalu di belakang. Kita doa, misalnya doa Bapa kami, ya, dan jauhkanlah kami dari yang jahat, li'analakal mulka wal quwata wal masda ilal abad, amin. Itu tadi bahasa Arab juga. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Daud juga berkata begitu, nabi-nabi berkata begitu, karena nabi-nabi bukan pemilik kepastian itu, tetapi Yesus adalah penjawab doa. Dia firman Allah, dia bukan sekedar penerima firman, tetapi dia adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Amin. Lalu kata amin ini sesungguhnya gelar Tuhan sendiri. Wahyu pasal 3 ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Karena firman Allah itu sumber dari ciptaan Allah. Ciptaan Allah semuanya terjadi karena firman-Nya. Kalau dalam terjemahan baru tahun 1974 diterjemahkan permulaan ciptaan Allah, itu bukan Yesus diawali oleh waktu. Karena terjemahan ini terjemahan loh ya, bukan teks asli ya. Teks aslinya sama itu. Hi arketis ketesios tuteo. Kata arki itu artinya bisa permulaan urutan waktu, misalnya arkeologi, ilmu tentang purbakala. Tetapi juga misalnya ada kata arkangelos, malaikat penghulu. Bukan berarti malaikat itu malaikat permulaan, tidak, tapi penghulu malaikat. Pemimpin gereja ortodok di timur itu namanya patriark. Pater itu artinya bapak. Arki adalah bapa yang mula-mula dihormati. Jadi permulaan ciptaan ini bukan berarti Yesus diciptakan. Permulaan ini artinya permulaan urutan kehormatan. Makanya untuk menghindari saling silang penafsiran yang nantinya dimanfaatkan oleh kaum saksi Yehova, Lembaga Alkitab dalam terjemahan baru edisi 2, bukan Alkitab diubah-ubah, ini terjemahannya. Terjemahan itu kan bisa berubah.
kitab apapun di muka bumi juga terjemahannya bisa berubah. Maka dalam edisi baru sumber dari ciptaan Allah. Karena apa? Firman itu kan sumber segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena apa? Karena firman Allah, maka diterjemahkan sumber dari segala ciptaan Allah. Nah, kata amin itu sesungguhnya gelarnya Allah sendiri. Di mana kita bisa membaca di selanjutnya kitab Nabi Yesaya, ya. Kitab Nabi Yesaya pasal 65. Sehingga orang yang hendak mendapatkan berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Bahasa aslinya apa? Belohe amin, be Elohe amin. Demi nama Allah Sang Amin yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah Belohe amin, demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Amin. Jadi Yesus gelarnya amin. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14, Allah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kita sebut Avenu Sebasemayim, Bapa kita yang ada di surga, juga gelarnya amin. Berarti Yesus itu adalah sehakikat dengan Bapanya, sehakikat dengan Allah. Karena sebagai firman Allah, firman itu adalah Allah. Kita lanjutkan saudara-saudara. Firman Tuhan dengan sangat jelas, ya, menjelaskan kepada kita tentang hakikat ketuhanan dan keilahian Kristus. Sekarang yang kedua, apa makna ketuhanannya? Next. Saudara-saudara, seringkali di dalam percakapan kita bertanya, kenapa ada ungkapan tidak ada ilah selain Allah? Itu bukan hal yang asing bagi orang Kristen. Jangan salah ya. Kita kalau membaca di dalam Alkitab, misalnya ketika nabi-nabi Baal berperang secara rohani dengan Elia, apa yang terjadi di situ? Elia korbannya diterima dengan dibakar api, ya. Tetapi nabi-nabi Baal mereka sambil berteriak-teriak, tapi doanya tidak dijawab. Lalu mereka semua menyaksikan bahwa bunyinya Adonai Huha Elohim. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Di sini JHWH, Yod-He-Vav-He itu adalah gelarnya dari Allah. Karena artinya apa? Tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4, bahasa Yunani aslinya Audeis Theos Eimiais diterjemahkan dengan la ilaha illallah. Ini ada dalam Alkitab bahasa Arab. Tidak ada ilah selain dari Allah yang esa. Itu bahasa Arabnya wa alla ilaha illallahul ahad. Lalu ayat 6 ditegaskan, bagi kita hanya ada satu Allah. Ayat 5, meskipun di dunia ini ada banyak yang disebut Elohim, ilah-ilah, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Walana ilahun wahid wa huwal abul ladzi minhu kullu syai'in wa ilaihi narji'u. Ini Alkitab bahasa Arab, saya tidak ngomong agama lain, ya. Meskipun ini mirip dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalnya semuanya dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Dalam teks 1 Korintus pasal 8 ayat 4 juga dituliskan bahwa Bapa itu sumber segala sesuatu dan semuanya ini akan kembali kepadanya. Maka dikatakan wa ilaihi narji'un. Itu menegaskan apa? The Godhead of God. Jadi
divine, keilahian, bahwa tidak ada sembahan kecuali satu-satunya sembahan. There is no God but God, besar, ya. Tidak ada ilah kecuali al-ilah, Allah yang satu-satunya. Baru yang kedua, the lordship, yaitu ketuhanan. Itu dikatakan wa rabbun wahid wa huwa Yesus al-Masih alladzi bihi kullu syai'in wa bihi nahya. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan yang karena Dia kita hidup. Satu Tuhan, one God, God the Father, one Lord, our Lord Jesus Christ. Ya, satu-satunya Allah, hanya Dia, tidak ada ilah selain Allah. Allah yang satu itu dalam dirinya sendiri ada firman-Nya yang kekal, ada rohnya yang kekal. Seperti dalam diri manusia ada pikiran manusia yang bersama dengan dirinya, dan ada roh manusia yang ada dalam dirinya, namun kita jumlahnya satu. Meskipun tidak sepenuhnya sama, mirip dengan satu matahari, ada wujudnya yaitu benda penerang di angkasa. Kita bisa melihat matahari karena matahari bersinar. Lihat sinarnya, kita bisa merasakan matahari dari panasnya. Matahari, sinarnya dan panasnya adalah satu. Itulah sebabnya maknanya, ya, bahwa firman Allah itu ada dalam diri Allah. Itu misalnya disebutkan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kalau Allah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Yang keluar dari Allah ini tentu bukan kemanusiaan Yesus, karena Yesus itu punya dua natur. Sepenuhnya Allah sebagai firman Allah, dan sepenuhnya manusia sebagai putranya Bunda Maria. Nanti kita bahas pada sesi kedua. Makna ketuhanannya itu, aku keluar dari Allah, karena firman Allah itu keluar dari Allah. Pikiran saya keluar dari mana? Dari diri saya. Tapi pikiran saya dan saya adalah satu. Maka kalau ada orang saksi Yehova, hanya Bapa yang layak menerima penyembahan, bukan anak. Anak itu artinya bukan beranak secara fisik. Kemudian kalau Tuhan punya anak, mana bidannya? Kok primitif sekali. Gak adalah iman Kristen yang percaya bahwa Tuhan beranak secara fisik. Tidak ada ajaran seperti itu. Jadi anak Allah itu artinya firman Allah, firman yang kekal yang menciptakan langit bumi seisinya itu. Kemudian kita kenal ketika firman itu datang ke dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi anak tunggal Bapa itu kiasan untuk sang firman tadi. Jadi bukan berarti Allah itu beranak. Kok primitif sekali Tuhan kok beranak. Jadi jangan GR lah menilai agama orang, saudara-saudara. Tapi kita sendiri juga jangan terlalu pede, karena kita harus bisa jawab juga. Amin, saudara-saudara. Nah, itulah maknanya aku keluar dan datang dari Allah. Berarti firman Allah itu asalnya dari mana? Dari Allah. Tidak seperti melahir itu selalu lahir secara biologis loh. Pancasila itu lahir dari pemikiran Bung Karno. Siapa ibunya pemikiran? Kok bisa melahirkan Pancasila? Kan tidak seperti itu kan? Sayalah yang melahirkan gagasan itu. Siapa ibunya gagasan? Ya toh? Kan tidak perlu harus kata harafiah seperti itu. Anak tangga apa berarti tangga punya istri? Ya toh? Apalagi anak tangga, anak sekolah, masa gedung sekolahan juga nikah dulu? Kan tidak. Lalu yang kedua, Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar dari Bapa.
Jadi sumbernya adalah satu, tidak dua, tidak tiga, karena Allah kita itu Allah yang esa. Firman Allah yang dikiaskan dengan Allah itu lahir dari Bapa. Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Itu kelahiran kekal, bukan lahir dalam konteks fisik. Memang dalam Alkitab Roh Kudus juga disebut Roh Yesus, tapi bukan berarti ya ada dua roh, ada satu roh saja dalam diri Allah itu. Kalau Roh Kudus disebut Roh Yesus, artinya apa? Roh Kudus itu diberikan kepada kita melalui nama Yesus. Yesus Sang Mesias. Aku akan mengutus penolong yang lain. Siapa yang mengutus? Yesus. Makanya Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah itu saudara-saudara. Lalu yang terakhir sekarang bagaimana makna ketuhanannya? Kita lihat sekarang. Next. Ya, gelar Tuhan bagi Mesias itu berasal dari kitab Mazmur atau kitab Jabur, ya. Neum Hashem Ladoni Seflimini. Firman Tuhan, ini maksudnya Yehova, ini maksudnya Yahweh, ini maksudnya Adonai, huruf besar semua tadi, ya. Allah maksudnya. Kepada Tuanku Seflimini, duduklah di sebelah kananku. Ini bukan ciptaan Kristen. Anda bisa membaca tafsir-tafsir Yahudi yang sekalipun orang Yahudi tidak percaya dengan Yesus, tetapi mereka sama dalam pemahaman bahwa Mesias yang akan datang itu gelarnya Adoni, my Lord gelarnya. Jadi gelarnya Mesias itu memang my Lord. Makanya ketika malaikat menemui para gembala di kisah Natal itu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Karena ini gelarnya Mesias, yaitu my Lord. Ya, duduklah di sebelah kananku, berbicara tentang Raja Mesias yang tahtanya dipersiapkan baginya dalam kasih karunia dan duduk di atas takhta itu. Ini tafsiran Yahudi. Sekalipun harus saya katakan orang Yahudi belum percaya atau tidak percaya akan Yesus Kristus, namun harapannya tentang Mesias itu tidak berbeda dengan harapan kita sebagai seorang Kristen. Karena itu dalam Yudaisme ada mereka yang mengatakan diri sebagai hanya kitab Taurat. Misalnya ketika kita bicara tentang orang-orang Saduki, orang-orang Parisi, mereka mengatakan penafsir Taurat. Orang-orang Eseni, yaitu yang meninggalkan peninggalan bagi kita, naskah-naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll yang usianya lebih dari 2000 tahun. Dan ini merupakan pukulan telak kepada kaum yang suka menuduh kitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Bagaimana mungkin kitab suci Kristen dipalsukan? Karena Yahudi yang tidak percaya Yesus pun kitabnya sama dengan kitab kita. Jadi kalau orang Yahudi mau supaya cocok dengan tafsirannya, Alkitab diubah sesuai dengan pendapatnya dia. Misalnya hamba Tuhan dalam Yesaya pasal 53, dia bisa ganti aja dengan hamba-hambaku. Karena bagi orang Yahudi nubuat itu bukan untuk Yesus, tapi untuk seluruh bangsa Israel. Makanya kata hambaku itu kan tunggal, diganti hamba-hambaku supaya cocok dengan Israel people, tapi itu tidak dilakukan. Orang Yahudi menolak Yesus itu sebagai Immanuel, tapi nubuat Immanuel tetap ada di dalam kitab Nabi Yesaya, termasuk di naskah Laut Mati. Dan orang-orang Eseni, kelompok Yahudi yang memisahkan dari Yerusalem tahun 152 sebelum Masehi ini, menyebut diri sebagai Ose HaTorah, yaitu apa artinya pelaku Taurat. Dan plus satu lagi Kristen yang menyebut dirinya bahwa Yesus itu penggenap
Taurat. Baik mereka yang percaya Alkitab Perjanjian Lama sudah digenapi, maupun mereka yang masih menunggu penggenapan. Satunya umat Allah dalam penantian, satunya umat Allah di dalam penggenapan, tapi kitab sucinya sama. Itulah sebabnya Rabi Mose ben Maimun boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen, karena Kristen itu satu saudara dalam Taurat, tapi melarang mengajarkan Taurat kepada umat Islam. Saya ngomong begini juga tidak apa-apa kan, karena memang itu ada catatannya. Jangan mengajarkan Taurat kepada orang Ismailim. Ismailim itu sebutan untuk orang Muslim, karena kalau cocok mereka ambil Taurat itu untuk membenarkan pandangannya, kalau tidak cocok mereka tuduh palsu, karena kitab Taurat dianggapnya tidak diilhamkan dari surga. Nah itu konteksnya saudara-saudara. Karena itu ini bukti keaslian kitab suci. Masih ada banyak orang yang bertanya begini, kalau begitu apa makna ketuhanan itu? Pertama, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Jadi artinya Tuhan itu adalah kepenguasaan, otoritas, ya, pengendali segala sesuatu. Itu artinya Tuhan atau Adonai atau Dominus bahasa Latin, atau Lord bahasa Inggris. Lalu kedua, bukti dari arkeologi. Naskah-naskah Alkitab yang tadi saya sebutkan, sekalipun orang Eseni itu munculnya kan zaman sebelum Yesus. Itu di dalam salah satu naskah di Laut Mati ditemukan saudara-saudara tentang Mesias yang akan datang. Itu fragmennya berjudul Mesias Langit dan Bumi. Apa yang dikatakan dalam salah satu fragmen naskah itu bunyinya Semayim ve'aret yisma'u lemasihu. Jadi langit dan bumi, surga dan bumi mendengar suara Mesiasnya. Ini penemuan arkeologi. Dan ini cocok dengan apa yang dikatakan dalam sabda Yesus, segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 2:36, Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Lalu ada orang lagi bertanya, Pak, masa Tuhan kok mati? Tuhan gak pernah mati, saya bilang. Karena Tuhan itu jabatan. Dalam Alkitab ya, kalau Alkitab bahasa Inggris kan disebut Yesus itu Lord. Dalam kemanusiaannya Yesus disebut Lord. Tapi sebagai firman, Yesus itu adalah God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Firman itu sendiri adalah Allah. Tapi ketika firman itu datang ke dunia, dia digelari Tuhan. Telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan itu tidak sama dengan seperti istilahnya God dalam bahasa Inggris. Tuhan itu adalah Tuan atas segala Tuan. Itu artinya Tuhan. Maka kalau Anda membaca di dalam bahasa Inggris Lord Jesus, kemudian Yesus itu wafat, tidak ada ganjalan. Karena Lord itu bisa merujuk kepada yang fisik dan yang non fisik. Yang fisik sebagai gelar, ya kan? Kalau Anda bahasanya Jawa, Gusti Yesus sedo. Artinya yang sedo bukan Gustinya, tapi Yesusnya. Karena Gusti itu adalah jabatan. Itulah maknanya ketika di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini yang sebentar lagi kita lakukan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Tuhan artinya kematian Gusti, kematian Lord. Karena sesungguhnya ini gelar. Maka kalau katakan dialah orang yang pertama membawa berita duka tentang wafatnya
Presiden Soekarno. Dialah orang yang pertama kali membawa berita bahwa presiden sudah dipanggil Tuhan. Presiden sudah dipanggil Tuhan. Yang mati presidennya Pak Soekarnonya? Soekarnonya. Karena presiden itu gelar. Ya saudara-saudara. Dan di dalam bahasa Arab, baik itu Islam maupun Kristen, kata Rob itu bisa berarti untuk yang ilahi, bisa berarti untuk yang tidak ilahi. Misalnya dalam surat Yusuf ayat 50, ya, kata irji'i illa rabbika, kembalilah kepada Lordmu, kepada Robmu, itu diartikan manusia, ya. Lalu dalam pembahasan misalnya tuan rumah itu adalah Robbuddar. Rob itu bisa untuk dua-duanya. Bahasa Indonesia Tuhan, dulunya Patih Majapahit pun namanya masih Tuhan, Tuhan Kanaka. Apa berarti patihnya Majapahit zaman Wikramawardhana itu Lord God? Kan tidak. Tuhan Kanaka, Tuan Kanaka. Prasasti Minyeh 7 ditemukan di wilayah Aceh ya sekarang ini. Itu ada ungkapan ilahi Rabbi, ilahi Rabbi, yang artinya Tuhanku, Allah, Allahku, Tuhanku. Itu untuk Tuhan. Tapi di situ kata raja juga berarti sama digunakan kata Tuhan. Tapi Tuhan itu belum dimaknai secara eksplisit hanya untuk Sang Pencipta, bisa untuk manusia, bisa untuk Allah. Konteksnya apa? Ketika perempuan Samaria bertemu dengan Yesus, perempuan Samaria mengakui bahwa yang ditemuinya ini nabi. Karena orang Samaria itu mengharapkan Mesias yang akan datang itu nabi. Dan dia mengatakan, sekarang nyata bagiku, Tuanlah nabi itu. Ya. Karena apa? Kata kurios yang dipakai, tapi orang Samaria belum tahu bahwa Yesus yang dia temui itu adalah nabi. Lah tinggi mana antara Tuhan dengan nabi? Kan lebih tinggi Tuhan. Masa dia sudah tahu dia Tuhan, belum tahu dia nabi? Makanya dalam Alkitab terjemahan terbaru itu diterjemahkan Tuanlah nabi. Tapi ketika Thomas bertemu dengan Yesus, bukti kebangkitannya bahwa Yesus itu bukan sekedar Tuhan biasa, tapi Tuhan atas segala Tuhan, maka Tuhanku dan Allahku. Itulah yang punya otoritas baik di surga maupun di bumi. Itulah yang kita sembah, itulah yang kita ikuti. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Yuk kita bahas kembali mengenai Yesus Kristus dan ketuhanannya. Siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya? Yesus Kristus adalah tokoh sentral dalam agama Kristen. Tercatat dalam Alkitab, di Perjanjian Lama Yesus adalah tokoh yang dinubuatkan sebagai pribadi yang akan datang. Bahkan digambarkan dalam persembahan kurban orang Yahudi, yaitu saat mereka mengorbankan domba maupun lembu. Sedangkan dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus datang sebagai tokoh yang menggenapi nubuat maupun gambaran dari persembahan kurban dalam Perjanjian Lama. Yesus Kristus adalah seorang guru, imam, rasul, nabi, penyembuh, pengampun dosa, penyelamat dan pembawa pesan tentang kerajaan Allah. Kehidupan Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus lahir dari perawan Maria, yang dikandung oleh Roh Kudus. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan memulai pelayanannya di Galilea. Yesus melakukan banyak karya ilahi, seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Serta Yesus juga dapat mengampuni dosa. Dan masih banyak lainnya yang pernah dilakukan Yesus Kristus di bumi. Ajaran Yesus. Dalam segi ajaran, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, kasih, dan pengampunan.
Dia juga mengajarkan tentang pentingnya iman, doa, dan mengikutinya. Yesus juga mengajarkan tentang hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini adalah kesimpulan dari 10 hukum Taurat yang tercatat dalam Keluaran 20, yaitu, hukum 1-4 adalah kasih kepada Allah dan hukum 5-10 adalah kasih kepada sesama. Kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus disalibkan oleh orang-orang Romawi karena tuduhan pengkhianatan. Namun, dia bangkit dari kematian pada hari ketiga, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa atas kematian dan kehidupan. Dalam agama Kristen, Yesus diyakini sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Hal ini tercatat dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Dia adalah salah satu pribadi dalam Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak Yesus dan Roh Kudus. Dalam segi pengaruh, Yesus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah peradaban manusia. Dia telah mengubah hidup banyak orang dan mempengaruhi budaya, seni, dan politik. Yesus juga telah menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk melakukan kebaikan dan mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang ketuhanan Yesus atau kealahannya adalah konsep yang sangat penting dalam agama Kristen. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan tentang ketuhanan maupun kealahan Yesus Kristus. Ketuhanan Yesus adalah keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ini berarti bahwa Yesus memiliki sifat-sifat ilahi dan memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Bukti ketuhanan Yesus. Berikut adalah beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. 1. Kelahiran ilahi. Yesus lahir dari perawan Maria, yang dikandung oleh Roh Kudus. Lukas 1 ayat 26-38. 2. Karya ilahi. Yesus melakukan banyak karya ilahi, seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa dan mengusir setan. Matius 9 ayat 1-8, Markus 5 ayat 21-43. 3. Pengakuan ilahi. Yesus sendiri mengaku sebagai Allah, seperti dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. 4. Kebangkitan dari kematian. Yesus bangkit dari kematian setelah disalibkan, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa atas kematian dan kehidupan. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sifat-sifat ilahi Yesus. Berikut adalah beberapa sifat-sifat ilahi yang dimiliki oleh Yesus. 1. Kemahakuasaan. Yesus memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Matius 28 ayat 18. 2. Kemahatahuan. Yesus memiliki pengetahuan yang sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1-18. 3. Kemahabijaksanaan. Yesus memiliki kebijaksanaan yang sama dengan Allah. Kolose 2 ayat 3. 4. Kemahakudusan. Yesus memiliki kesucian yang sama dengan Allah. Ibrani 7 ayat 26. Ketuhanan Yesus memiliki implikasi yang sangat penting dalam agama Kristen. Berikut adalah beberapa implikasi yang dapat ditarik. 1. Keselamatan. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Yohanes 14 ayat 6. 2. Pengampunan. Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Matius 9 ayat 1-8. 3. Kehidupan kekal. Yesus memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Yohanes 10 ayat 28. Dengan demikian, ketuhanan Yesus adalah konsep yang sangat penting dalam agama Kristen. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan memiliki sifat-sifat ilahi yang sama dengan Allah. Yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa orang Islam tidak dapat menerima ketuhanan atau kealahan Yesus Kristus? Berikut adalah beberapa alasan utama yang berasal dari ajaran Islam itu sendiri. 1. Konsep Tauhid. Dalam Islam, konsep Tauhid keesaan Allah adalah sangat penting. Orang Islam percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang ada, dan tidak ada yang lain yang dapat dianggap sebagai Tuhan. Oleh karena itu, orang Islam tidak dapat menerima gagasan bahwa Yesus adalah Tuhan atau memiliki sifat-sifat ilahi. Apalagi jika dikatakan Yesus berasal dari Bapa.
2. Nabi Isa dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Nabi Isa, Yesus digambarkan sebagai seorang nabi dan rasul Allah, tetapi tidak sebagai Tuhan. Al-Quran menyatakan bahwa Yesus adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. 3. Penolakan terhadap konsep Tritunggal. Orang Islam juga menolak konsep Tritunggal, yang merupakan konsep yang sangat penting dalam agama Kristen. Dalam Islam, Allah dianggap sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki anak atau sekutu. 4. Kesalahpahaman tentang Yesus. Beberapa orang Islam mungkin memiliki kesalahpahaman tentang Yesus dan ajaran Kristen. Mereka berpikir bahwa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan yang terpisah dari Allah, atau bahwa Yesus dianggap sebagai Tuhan yang memiliki sifat-sifat ilahi yang sama dengan Allah. Orang Islam sangat tidak bisa terima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. 5. Pengaruh dari ajaran Islam. Ajaran Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk keyakinan dan pandangan orang Islam tentang Yesus. Dalam Islam, Yesus dianggap sebagai seorang nabi dan rasul Allah, tetapi tidak sebagai Tuhan. Dengan demikian, orang Islam tidak menerima ketuhanan atau kealahan Yesus karena beberapa alasan yang berdasarkan pada ajaran Islam, termasuk konsep tauhid, gambaran Nabi Isa dalam Al-Quran, penolakan terhadap konsep Tritunggal, kesalahpahaman tentang Yesus, dan pengaruh dari ajaran Islam. Tetapi apa yang dipahami Islam tentang Kristen San Yesus Kristus adalah salah. Yesus Kristus adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Tercatat dalam Yohanes 13 ayat 13. Islam sulit menerima ketuhanan Yesus karena sudut pandang fisik dan matematika, khususnya pada pembahasan Allah Tritunggal. Mereka selalu mengatakan bahwa Allah orang Kristen tiga. Padahal bicara tentang Yesus Kristus dan Tritunggal adalah bicara tentang metafisik yang spektakuler. Tahukah saudara bahwa dampak negatif jika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah 1. Kehilangan keselamatan. Dalam agama Kristen, Yesus adalah sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Jika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak dapat mencapai keselamatan. 2. Terpisah dari Allah. Dalam agama Kristen, Yesus dianggap sebagai penghubung antara Allah dan manusia. Jika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka mungkin merasa terpisah dari Allah. 3. Dosa yang tidak diampuni. Dalam agama Kristen, Yesus dianggap sebagai satu-satunya yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Jika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka tidak dapat menerima pengampunan dosa. 4. Kehidupan yang tidak berarti. Dalam agama Kristen, Yesus dianggap sebagai sumber kehidupan yang berarti. Jika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka merasa bahwa kehidupan mereka tidak memiliki arti atau tujuan. 5. Penghakiman yang adil. Dalam agama Kristen, Yesus adalah sebagai hakim yang adil. Jika seseorang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan menghadapi penghakiman yang adil dari Allah. Dengan kata lain, orang yang menolak Yesus Kristus akan masuk neraka dan dihukum dalam lautan api selama-lamanya. Apa keuntungan jika seseorang percaya dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? 1. Keselamatan. Dalam agama Kristen, Yesus adalah sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Dengan percaya dan mengikuti Yesus, seseorang dapat mencapai keselamatan dan hidup kekal. Ingat, di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Artinya tanpa Yesus semua orang akan binasa. 2. Pengampunan dosa. Dalam agama Kristen, Yesus adalah sebagai satu-satunya yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Dengan percaya dan mengikuti Yesus, seseorang dapat menerima pengampunan dosa dan hidup yang baru. Pertanyaannya, mengapa Yesus dapat mengampuni dosa? Jawabannya adalah karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. 3. Hubungan yang erat dengan Allah. Dalam agama Kristen, Yesus sebagai penghubung antara Allah dan manusia.
Dengan percaya dan mengikuti Yesus, seseorang dapat memiliki hubungan yang erat dengan Allah dan merasakan kasih-Nya. Bahkan melalui kematian Yesus Kristus di salib, Ia memperdamaikan hubungan manusia yang berdosa kepada Allah. Tetapi manusia tersebut harus percaya kepada Yesus Kristus. 4. Ketenangan dan damai. Dalam agama Kristen, Yesus sebagai sumber ketenangan dan damai. Dengan percaya dan mengikuti Yesus, seseorang dapat merasakan ketenangan dan damai dalam hidupnya. 5. Tujuan dan arti hidup. Dalam agama Kristen, Yesus sebagai sumber tujuan dan arti hidup. Dengan percaya dan mengikuti Yesus, seseorang dapat menemukan tujuan dan arti hidupnya. Ingat, tragedi yang mengerikan dalam hidup ini bukanlah kematian, tetapi kehidupan tanpa tujuan. 6. Kekuatan dan pengharapan. Dalam agama Kristen, Yesus sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Dengan percaya dan mengikuti Yesus, seseorang dapat memiliki kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam setiap masalah, orang yang percaya kepadanya akan diberikan kekuatan dan penghiburan. Karena apabila kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan tinggal dalam kita yang selalu menghibur dalam kesusahan. 7. Komunitas yang mendukung. Dalam agama Kristen, Yesus sebagai sumber komunitas yang mendukung. Dengan percaya dan mengikuti Yesus, seseorang dapat menjadi bagian dari komunitas yang mendukung dan saling mengasihi. Karena Yesus selalu mengajarkan kasih dan kita harus hidup saling mengasihi. Sebagai orang yang telah diselamatkan Allah, kita dapat melakukannya dengan beberapa hal berikut. 1. Mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam Alkitab, Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, Markus 12 ayat 30-31. Dengan mengasihi Tuhan dan sesama, kita dapat menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada orang lain. 2. Melayani orang lain. Dalam Alkitab, Yesus mengajarkan bahwa kita harus melayani orang lain seperti kita melayani Dia, Matius 25 ayat 31-46. Dengan melayani orang lain, kita dapat menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka. 3. Berbagi dengan orang lain. Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan, Matius 25 ayat 31-46. Dengan berbagi, kita dapat menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada orang lain. 4. Mengampuni orang lain. Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita, Matius 6 ayat 14-15. Dengan mengampuni, kita dapat menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada orang lain. 5. Menjadi saksi Kristus. Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk menjadi saksi Kristus kepada orang lain, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dengan menjadi saksi Kristus, kita dapat menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada orang lain. 6. Hidup dalam kasih dan pengampunan. Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, Yohanes 13 ayat 34-35. Dengan hidup dalam kasih dan pengampunan, kita dapat menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada orang lain. Dengan melakukan hal-hal di atas, kita dapat hidup menjadi berkat kepada sesama sesuai dengan kehendak Tuhan dalam Alkitab. Berikut beberapa kegiatan yang bisa kita pakai untuk memberitakan Injil kepada orang berdosa. 1. Penginjilan langsung. Kita bisa melakukan penginjilan langsung kepada orang-orang di sekitar kita, seperti teman, keluarga, atau tetangga. Kita bisa berbagi tentang iman kita dan bagaimana Yesus telah mengubah hidup kita. 2. Penginjilan melalui media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak kita kenal secara langsung. Kita bisa membagikan postingan, video, atau artikel yang berisi tentang Yesus dan kasih-Nya. 3. Penginjilan melalui musik. Musik dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberitakan Injil. Kita bisa membagikan lagu-lagu rohani atau membuat musik sendiri yang berisi tentang Yesus dan kasih-Nya. 4. Penginjilan melalui seni.
Seni dapat menjadi sarana yang kreatif untuk memberitakan Injil. Kita bisa membuat lukisan, patung, atau karya seni lainnya yang berisi tentang Yesus dan kasih-Nya. 5. Penginjilan melalui cerita. Kita bisa membagikan cerita tentang bagaimana Yesus telah mengubah hidup kita. Cerita ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberitakan Injil kepada orang lain. 6. Penginjilan melalui pelayanan. Kita bisa melakukan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti pelayanan kepada orang miskin, orang sakit, atau orang yang membutuhkan bantuan. Dengan melakukan pelayanan, kita dapat menunjukkan kasih Yesus kepada orang lain. 7. Penginjilan melalui komunitas. Kita bisa menjadi bagian dari komunitas yang memberitakan Injil kepada orang lain. Kita bisa bergabung dengan gereja atau organisasi yang memiliki visi untuk memberitakan Injil kepada orang lain. 8. Penginjilan melalui pendidikan. Kita bisa menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Kita bisa membagikan pengetahuan tentang Yesus dan kasih-Nya melalui pendidikan. 9. Penginjilan melalui kegiatan sosial. Kita bisa melakukan kegiatan sosial yang dapat membantu orang lain dan memberitakan Injil kepada mereka. Contohnya, kita bisa melakukan kegiatan seperti penggalangan dana untuk membantu orang miskin atau melakukan kegiatan lingkungan untuk membantu menjaga lingkungan. 10. Penginjilan melalui doa. Kita bisa berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus dan kasih-Nya. Doa dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan di atas, kita dapat memberitakan Injil kepada orang berdosa dan membantu mereka mengenal Yesus dan kasih-Nya. Intinya Injil harus disampaikan kepada siapa saja, di mana saja dan dalam situasi apa saja. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan dan memenangkan jiwa. Dalam agama Kristen, ada beberapa janji mahkota bagi orang percaya yang disebutkan dalam Alkitab. Berikut adalah beberapa contoh. 1. Mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 12, disebutkan bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini adalah simbol dari kehidupan kekal yang akan diterima oleh orang percaya. 2. Mahkota kemuliaan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 4, disebutkan bahwa orang yang menjadi gembala yang baik akan menerima mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini adalah simbol dari kemuliaan dan kehormatan yang akan diterima oleh orang percaya. 3. Mahkota keadilan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8, disebutkan bahwa orang yang berjuang untuk keadilan akan menerima mahkota keadilan. Mahkota keadilan ini adalah simbol dari keadilan dan kebenaran yang akan diterima oleh orang percaya. 4. Mahkota yang tidak dapat binasa. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25, disebutkan bahwa orang yang berjuang untuk mencapai tujuan akan menerima mahkota yang tidak dapat binasa. Mahkota ini adalah simbol dari kehidupan kekal yang akan diterima oleh orang percaya. 5. Mahkota emas. Dalam Wahyu 4 ayat 4, disebutkan bahwa orang yang telah ditebus akan menerima mahkota emas. Mahkota emas ini adalah simbol dari kemuliaan dan kehormatan yang akan diterima oleh orang percaya. Janji-janji mahkota ini adalah simbol dari kehidupan kekal dan kemuliaan yang akan diterima oleh orang percaya. Mereka juga merupakan motivasi bagi orang percaya untuk terus berjuang dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan orang percaya di sorga bersama Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan, dan kebersamaan dengan Tuhan. Berikut adalah beberapa aspek kehidupan orang percaya di sorga. 1. Kehadiran Tuhan. Di sorga, orang percaya akan mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dan langsung. Mereka akan dapat melihat Tuhan dan mengalami kasih-Nya secara langsung. 2. Kebahagiaan dan kegembiraan. Di sorga, orang percaya akan mengalami kebahagiaan dan kegembiraan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Mereka akan dapat menikmati kebahagiaan yang sempurna dan tidak akan ada lagi kesedihan atau penderitaan. 3.
kemuliaan dan kehormatan. Di sorga, orang percaya akan menerima kemuliaan dan kehormatan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Mereka akan dapat menikmati kemuliaan yang sempurna dan tidak akan ada lagi kehinaan atau kekurangan. 4. Kebersamaan dengan orang percaya lain. Di sorga, orang percaya akan dapat menikmati kebersamaan dengan orang percaya lain yang telah meninggal dan yang masih hidup. Mereka akan dapat berbagi kasih dan kebahagiaan bersama-sama. 5. Tidak ada lagi penderitaan. Di sorga, tidak akan ada lagi penderitaan, kesedihan, atau kekurangan. Orang percaya akan dapat menikmati kehidupan yang sempurna dan tidak akan ada lagi hal-hal yang tidak baik. 6. Kehidupan yang kekal. Di sorga, orang percaya akan dapat menikmati kehidupan yang kekal dan tidak akan ada lagi kematian. Mereka akan dapat hidup selamanya bersama Tuhan dan orang percaya lain. 7. Pengalaman yang tidak dapat dijelaskan. Di sorga, orang percaya akan dapat mengalami hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka akan dapat menikmati pengalaman yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Dengan demikian, kehidupan orang percaya di sorga bersama Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan, dan kebersamaan dengan Tuhan. Orang percaya akan dapat menikmati kehidupan yang sempurna dan tidak akan ada lagi hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu saudara-saudara, putuskan dari sekarang. Apakah Anda yakin dengan kehidupan Anda saat ini? Kemana Anda pergi setelah menghembuskan nafas terakhir? Ingat, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jika Anda ingin selamat harus melalui Yesus. Percayalah kepadanya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu pasti diselamatkan dan layani Dia untuk memenangkan jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.